Indonesia menentukan. Kami awali dengan informasi dari KPU Kota Bekasi, Jawa Barat yang kembali melakukan pemungutan suara ulang Pilpres untuk TPS 41 yang berada di perumahan Pondok Ungu. Dan pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya laporan kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS dan di TPS tersebut. Sejak pukul 8 pagi tadi, TPS 41 yang berada di perumahan Pondok Ungu Permai, Blok A1, Kota Bekasi, kembali dibuka untuk 739 warga yang memiliki hak suara dalam pemilihan presiden. Pemungutan suara ulang ini juga disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kota Bekasi. Pemungutan suara ini kembali dilakukan karena Panwaslu Kota Bekasi mendapati dan menerima laporan dari saksi terkait kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 41. Kecurangan yang dilakukan oleh KPPS yakni pengerusakan terhadap 30 surat suara secara sengaja saat proses perhitungan. Pengerusakan dilakukan terhadap surat suara untuk pasangan nomor urut 2 dengan cara melubangi surat suara di bagian pasangan nomor urut 1 sehingga surat suara tersebut tidak sah. Kemudian KPU Kota Bekasi melakukan investigasi di lapangan dan ternyata memang ada surat suara yang rusak. Kemudian diambillah keputusan pemungutan ulang pada ini. Selain kecurangan pengerusakan kertas surat suara, proses perhitungan suara juga dipindahkan dan dilakukan di rumah yang sulit diawasi. Dalam pencoblosan ulang kali ini, KPU Kota Bekasi tidak mengganti 7 orang KPPS yang melakukan kecurangan, padahal ke-7 KPPS tersebut dalam status pemeriksaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Abu Rijal Majid, Raja Wali Televisi. Dan pemirsa, selain di Bekasi, pemilihan ulang juga digelar di KPU Kota Mojokerto, Jawa Timur, menggelar pemilihan presiden ulang di TPS 8 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Magersari. Ya, Pilpres diulang karena saat pelaksanaan Pilpres 9 Juli lalu ada warga yang mencoblos 2 kali. Pemilihan presiden di TPS 8 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur harus diulang. Pilpres ulang terpaksa dilakukan tadi pagi setelah adanya laporan seorang warga ketahuan memilih 2 kali saat Pilpres pada 9 Juli lalu. Warga tersebut mencoblos 2 kali karena mewakili istrinya yang sedang sakit lumpuh, sehingga tidak dapat datang ke TPS 8. Kemarin itu adalah dia mencoba untuk konsultasi sama KPPS, ternyata KPPS dan saksi oke, setuju semua untuk melaksanakan itu. Ternyata di Panwaslu itu kan memang merupakan suatu tindakan yang tidak boleh, Mas, tidak berpegang dalam undang-undang. Di peraturan-peraturan KPU itu tidak boleh untuk satu orang mewakili. Bahkan yang harus datang sendiri atau petugas kita yang datang ke rumahnya untuk memfasilitasi itu. Selama Pilpres ulang dilakukan, puluhan polisi dan TNI berjaga di lokasi pencoblosan di Balai Dusun Kelurahan setempat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Agus Supriyanto, Raja Wali Televisi. Ya, padahal tinggal beberapa hari lagi menuju pengumuman resmi dari Tanggal KPU ya. 22 Juli. Betul, tapi sejumlah tempat masih terus melakukan pemilu ulang. Ya, dan pemirsa, penghitungan suara pemilu presiden di tingkat kecamatan dilakukan sejak kemarin hingga esok. Dan ini ada di Kecamatan Teranggi Besar, Lampung Tengah, dan proses penghitungan suara memang ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Proses rekapitulasi suara kini memasuki tahap penghitungan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Untuk mengamankan proses ini, polisi dan TNI mengawal rekapitulasi suara di Kecamatan Teranggi Besar, Lampung Tengah secara ketat. Untuk pengawalan Pilpres kita laksanakan sesuai dengan perintah pimpinan kami laksanakan dengan ketat. Apalagi setelah dari PPS, kita kawal langsung di PPK. Tadi di PPK, sidang pleno, kita keluarkan anggota yang maksimal dan dibantu oleh pos aju dari Polres Lampung Tengah. Sementara anggota kami masih scan B itu untuk di PPK dan kemudian akan dikawal langsung ke KPU. Rekapitulasi suara di PPK rencananya akan dilaksanakan hingga esok. Setelah di tingkat kecamatan, rekapitulasi suara akan dilakukan secara berjenjang di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional, yang hasil akhirnya akan diumumkan pada 22 Juli mendatang. Dari Lampung, Ponidi Yusuf, Raja Wali Televisi. Ya, kini ini memang pemungutan suara ulang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Salah satunya ada di Padang, Sumatera Barat, pemungutan suara ulang karena terjadinya kesalahan sistem pencoblosan pemilih yang menggunakan KTP saat Pilpres 9 Juli yang lalu. Ya, dan hasilnya di 2 TPS tersebut, pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Hatta menang telak atas Jokowi JK dengan mengantongi 80% suara.
Penghitungan suara di dua TPS yang diulang yaitu TPS 10 dan TPS 23 di Kota Padang, Sumatera Barat minggu kemarin dikawal ketat petugas kepolisian dan TNI. Satu persatu surat suara dibuka petugas PPS tempat. Hingga akhir penghitungan, pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta menang telak dibandingkan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Di TPS 10 yang berada di Kelurahan Lambuang Bukit, Kecamatan Kapala Koto, dari total 203 suara, Prabowo Hatta mendapatkan 186 suara, sementara pasangan Jokowi JK hanya mengantongi 16 suara dan 1 surat suara rusak. Adapun 55 orang tidak hadir berdasarkan DPT yang berjumlah 258 orang. Sementara itu di TPS 23 yang berada di Kelurahan Batang Kabuang Gantiang, Kecamatan Koto Tangah, pasangan Prabowo Hatta juga meraih suara terbanyak hingga 80%. Dari 295 pemilih berdasarkan DPT, 134 orang memilih Prabowo Hatta, sementara 27 suara memilih Jokowi JK, dan 1 surat suara tidak sah. Di kedua TPS yang kita ulang ini, hari Rabu lalu itu yang perolehan suara terbanyak itu adalah pasangan nomor 1. Sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu setempat, kedua TPS tersebut wajib menggelar pemilu ulang Minggu pagi. Ini dikarenakan adanya kesalahan sistem pencoblosan pemilih yang menggunakan KTP saat Pilpres 9 Juli kemarin. Ratusan pemilih di dua TPS mencoblos dengan KTP tanpa dibekali formulir A5 yang dikeluarkan KPU, sehingga terpaksa dilakukan pencoblosan ulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Didian Syahputra, Raja Wali Televisi. Ya, itu tadi kalau dari Padang, Sumatera Barat, ya pemilu ulang yang akhirnya menang Prabowo Hatta. Ini ada hasil perhitungan suara pemilihan presiden di tingkat Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang juga sudah selesai nih. Dan ini ada dari 300 TPS yang terdapat di Kecamatan Tambora, pasangan Jokowi JK unggul atas pasangan Prabowo Hatta. Sebaliknya dengan yang di Padang, Sumatera Barat tadi ya, Reinhard. Perhitungan seluruh suara di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dilakukan hingga hari Minggu sore. Jumlah suara yang telah dihitung sebanyak 134.000 kertas suara untuk 300 TPS yang tersebar di 11 kelurahan. Berdasarkan hitungan di tingkat kecamatan, pasangan Jokowi JK unggul dengan perolehan 87.000 suara. Sementara pasangan Prabowo Hatta hanya meraih 47.000 suara. Proses perhitungan suara di Kecamatan Tambora juga sempat diwarnai aksi protes saksi dari pasangan Prabowo Hatta. Proses perhitungan suara juga dikawal oleh petugas keamanan. Apakah memang 47.244 untuk nomor 2? Nomor urut 2 87.464 suara. Ada kendala Pak dalam rekapitulasi ini Pak? Saya rasa nggak ada ya, cuman ada itu ada koreksi salah penulisan ada dikit ya. Tapi bukan di perolehan suara, hanya kesalahan penulisan itu hanya di sertifikasi aja. Ya, berbagai kecurangan yang terjadi saat Pilpres kemarin akan kami bahas dalam segmen berikutnya hanya di Indonesia Menentukan. Dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, meski kejanggalan Form C1 semakin banyak ditemukan di TPS di berbagai daerah, Bawaslu belum dapat mengusut dan mengkategorikannya sebagai pelanggaran pemilu. Pasalnya, Bawaslu belum mendapat laporan soal kejanggalan Form C1 ini. Kejanggalan jumlah suara sah di Form C1 banyak terjadi di beberapa TPS di Indonesia. Namun Badan Pengawas Pemilu belum bisa mengusut kejanggalan itu karena Bawaslu masih menunggu laporan soal kejanggalan jumlah suara yang ada di Form C1. Jika ada laporan, Bawaslu juga belum bisa memastikan apakah kejanggalan ini termasuk tindak pidana pelanggaran pemilu karena Bawaslu mesti mendiskusikannya dulu dengan KPU. Saat ini penghitungan surat suara masih dilakukan di tingkat kecamatan hingga besok. Setelah dari kecamatan, rekapitulasi suara akan dilakukan secara berjenjang ke tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Untuk setiap pelanggaran, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau pelanggaran itu mengakibatkan perubahan hasil, maka tindakan pertama adalah meminta kepada KPU atau jajarannya supaya melakukan koreksi terhadap hasil itu. Kedua adalah penegakan hukum dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, apakah sanksinya pidana? Kalau yang namanya mengubah
mengubah hasil itu adalah pidana. Kalau itu dilakukan dengan sengaja. Cuman kan kadang-kadang di bawah ini kan ada pura-pura salah tulis katanya. Ya, beberapa waktu lalu Presiden SB mengingatkan KPU untuk hati-hati dalam mengolah hasil pemilu Presiden 2014. Presiden juga meminta KPU melibatkan tim sukses dari kedua capres karena selisih suara dalam pemilu kemungkinan tipis. Peringatan terhadap KPU juga disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Asyidik. Bahkan menurut Jimli, jika masyarakat tidak puas dengan putusan KPU masih ada cara lain, yaitu dengan cara menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Ya, sorotan terhadap KPU memang semakin tajam saja pemirsa setelah sejumlah formulir C1 yang diupload KPU dalam situs mereka ditemukan kejanggalan. Dan untuk membahas mengenai hal ini langsung saja kita tanyakan kepada Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. Selamat sore Mas Sebastian. Selamat sore. Iya, kita langsung saja membahas mengenai kecurangan-kecurangan yang kita akan lihat ya, beberapa ada dalam temuan formulir C1 yang diunggah di situs rekapitulasi KPU. Mungkin kita bisa lihat di belakang ini. Ya, ini kecurangan-kecurangan yang kita temukan. Kalau misalnya dari Prabowo, kita lihat yang pertama ya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa itu 814 jumlah suaranya, sementara Joko Widodo 366. Tapi kalau kita jumlah, hasilnya cuma 380, seperti itu, Mas Sebastian. Lalu ini ada lagi, Prabowo Hatta mendapat 104, Jokowi 266, tapi jumlahnya tidak sesuai, 270. Sementara kalau kita hilangkan angka 1 dan 0 ya untuk Prabowo, maka jumlahnya menjadi pas 270. Begitu banyak berbagai kecurangan yang berhasil ditemukan dalam formulir C1 itu. Nah, Anda melihatnya ini sebenarnya siapa sih yang salah dalam kasus ini? Kok bisa ada kesalahan-kesalahan seperti itu? Ya, jadi begini. Kemungkinan form C1 yang di-upload di website KPU itu salah, itu bisa saja terjadi. Ya. Dan kesalahan seperti ini kan bukan baru sekarang. Pada pemilu legislatif yang lalu juga ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi begini, satu hal, KPU ini baru berusaha untuk menjawab kebutuhan publik, ya, soal transparansi dari proses ini, yaitu cara yang digunakan atau ditempuh oleh KPU adalah memasukkan form C1 itu dan bisa diakses oleh publik melalui websitenya. Tetapi KPU belum sampai pada tingkat bagaimana mengamankan form C1 ini sehingga bisa dipastikan yang masuk ke website KPU adalah data yang valid. Gitu. Nah, karena kontrolnya belum sampai situ ya. Jadi saya belum menemukan sistem kontrol yang betul-betul efektif yang digunakan oleh KPU sehingga dokumen-dokumen yang masuk ke website itu betul-betul dokumen yang sudah divalidasi. Gitu. Nah, ini memang justru menimbulkan ketidakpastian baru ya ketika masyarakat ingin mencari tahu. Nah, hal yang lain tentu saja publik ini dibingungkan oleh hasil quick count. Yang sekian lembaga menyatakan nomor hasil 1 menang, lalu sekian lembaga menyatakan nomor 2 menang. Nah, karena itu sebetulnya kan hari ini kita itu berharap penuh kepada KPU ya. Bentuk hitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Oke, tapi kalau kita kembali ke tadi kesalahan yang terdapat dalam formulir C1, itu bisa dibilang seperti benar-benar disengaja kan? Oh ya, jadi memang kesalahan-kesalahan seperti ini penting untuk ditelusuri. Karena bisa saja ini karena kekilapan atau tidak disengaja. Tapi bisa juga ini by design. Karena itu untuk bisa membuktikan apakah ini by design, apakah ini tidak dengan sengaja, itu harus melalui proses verifikasi gitu. Karena itu menurut saya selain KPU, Bawaslu juga harus lebih responsif. Jangan menunggu pengaduan dulu, jangan menunggu laporan dulu. Ini seperti kita lihat juga ada di sini ya, 125 untuk Prabowo, kemudian Joko Widodo 210. Kalau dijumlah seharusnya 335, tapi ini jumlahnya 235. Nah, lain halnya kalau misalkan ada angka yang dihilangkan ya, seperti angka satunya dihilangkan, itu jumlahnya menjadi sesuai. Nah, ini sebenarnya modus munculnya data seperti ini bagaimana sih, Mas Sebastian? Begini, pada pemilu legislatif yang lalu, itu kita pernah dengar penyelenggara itu menjual form C1 ya kepada calon-calon. Sekarang ini juga menurut saya kemungkinan praktek seperti itu terjadi. Hal yang sama terjadi ya. Nah, karena apa? Karena
memang itu tadi sistem kontrol yang tidak cukup kuat yang dilakukan oleh KPU menyebabkan form C1 ini bisa berubah seperti ini. Tetapi pertanyaannya, apakah hal seperti ini masih bisa bisa dikontrol untuk memverifikasi kebenaran yang mana? Menurut saya masih bisa. Dan seperti apakah menurut Anda seperti ada pembiaran juga dari KPU sehingga hal ini bisa terjadi? Nah, begini, KPU kita ini punya ada ratusan ribu TPS, ya, ada ratusan ribu TPS terbentang dari Sabang sampai Merauke, gitu. Lalu KPU memang dia punya infrastruktur sampai ke tingkat kabupaten, dan menurut saya mekanisme kontrolnya yang tidak mudah bagi KPU untuk tidak menyimpulkan bahwa ini by design KPU. Saya mencoba untuk berpikir positif tentang KPU, dan mereka berusaha untuk menunjukkan hasil kerja yang profesional dan objektif, sehingga pengumuman tanggal 22 itu bisa menyelesaikan ketidakpastian. Terakhir, ini. Mas Bastian, kalau memang Anda bilang mencoba berpikir positif mengenai KPU ya, tapi Presiden juga sempat memperingatkan KPU untuk hati-hati nih. Sementara Jimli Asidik juga mengatakan jika masyarakat tidak puas dengan putusan KPU, masih ada lagi opsi lain seperti Mahkamah Konstitusi. Nah, Anda melihatnya pernyataan semacam ini keluar dari Presiden Kepala Negara ya, itu semacam ketidakpercayaan kepada KPU atau bagaimana, Mas? Ya, saya menangkap pernyataan Pak SBY itu pernyataan sebagai seorang kepala negara yang juga ikut bertanggung jawab terhadap sukses dan gagalnya pemilu presiden 2014 ini. Karena itu, melihat ketidakpastian berdasarkan hasil quick count yang berbeda-beda ini, maka sebagai kepala negara Pak SBY mengingatkan kepada KPU supaya melibatkan dua pasangan calon ini dalam proses penghitungan suara, sehingga apapun hasilnya, kedua belah pihak itu bisa menerima hasilnya. Itu sebetulnya substansi. Lalu kemudian, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Jimli Asidik itu, menurut saya dia memberikan penjelasan kepada publik bahwa ada mekanisme apabila satu pihak nanti tidak puas untuk menindaklanjuti. Ketidakpercayaan terhadap lembaga KPU. Tetapi tidak berarti bahwa KPU boleh melakukan kesalahan. Kalau KPU bisa bekerja secara maksimal, profesional dan objektif, maka menurut saya peluang untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi itu semakin kecil, dan diharapkan kedua pasangan calon ini bisa menerima hasilnya. Kalaupun nanti sampai ke Mahkamah Konstitusi, itu juga tidak salah. Itu bagian dari Tapi ini masih ada proses. waktu juga bagi KPU untuk memperbaiki formulir-formulir C1 yang tentu salah saja. tadi. Ini masih di level KPK, di level kecamatan, jadi masih ada upaya untuk memperbaiki. Baik, terima kasih Mas Bastian Salang atas informasinya sore hari ini.